Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Apa ada sukacita? Allah itu baik. Amin. Kita patut bersyukur dalam segala hal. Apakah di waktu suka maupun duka, waktu aman atau bahaya, waktu untung atau rugi, dan waktu sehat maupun sakit. Walaupun kolesterol naik, asam urat kumat, bisul pecah, ketombe keluar semua, tapi yang pasti kita punya 1001 alasan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu ada dalam setiap waktu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengarkan lagu yang indah. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat
Terima kasih atas lagu yang indah yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada suatu malam, di bawah tiang listrik, ada seorang nenek sudah hampir 2 jam mencari koin yang jatuh. Tukang becak merasa kasihan, lalu mendekatinya dan berkata, "Nek, lagi ngapain? Kok dari tadi ngeliat ke bawah terus? Ada yang hilang ya?" Nenek berkata, "Iya nak, saya mencari koin saya yang hilang. Udah dari tadi kok nggak dapet ya?" Tukang becak berkata, "Emang jatuhnya di mana, Nek?" Nenek bertanya, "Jatuhnya di sana," sambil menunjuk ke arah rumah tua yang gelap. Tukang becak berkata, "Loh, kalau jatuhnya di sana kenapa carinya di sini, Nek?" Nenek menjawab, "Di sana kan gelap, di sini enak, lebih terang." Tukang becak merasa bingung. Kebanyakan kita lebih suka terang daripada gelap. Hari ini, judul khotbah saya yaitu Yesus Terang Dunia. Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Dialah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 mengatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang segala yang telah dijadikan." Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9 mengatakan, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia." Bahkan Yesus sendiri mengakuinya dan berkata di dalam Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku masih ada di dalam dunia, akulah terang dunia." Bukankah sejak dahulu matahari adalah terang bagi dunia? Tapi pernahkah saudara berpikir apakah yang menjadi terang bagi dunia saat matahari belum diciptakan? Saya ingin bertanya kepada saudara, hari keberapakah matahari diciptakan? Betul sekali, tentunya hari keempat. Saudara boleh baca dalam Kejadian 1 ayat 14. Tapi sejak hari pertama sudah ada terang. Saudara boleh baca dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Kalau begitu, dari manakah sumber terang itu? Jawabannya sederhana, saudara. Jawabannya adalah terang itu berasal dari Allah sendiri. Dan sesungguhnya terang itu adalah Allah sendiri. Terang itu adalah Yesus. Yesaya 60 ayat 19 mengatakan, "Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang di langit sebagai pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu." Bahkan bila nanti kita berada di surga, yaitu dunia yang baru, tidak ada lagi matahari, tidak ada bulan dan bintang, tidak ada pertukaran hari, bahkan tidak ada siang dan malam. Wahyu 21 ayat 23 mengatakan, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya." Wahyu 22 ayat 5 juga mengatakan, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Inilah bukti kemahakuasaan Allah. Tanpa matahari pun Ia sanggup menerangi dunia. Ia lebih besar daripada matahari. Matahari adalah benda ciptaan, tapi Allah adalah Sang Pencipta. Jadi saudaraku, Allah adalah sumber terang yang pertama dan yang terutama. Yesus disebut juga sebagai matahari kebenaran. Tapi Yesus tidak sama dengan dewa matahari. Tahukah saudara, di dunia ini banyak orang yang menyembah dewa matahari. Kelahirannya sebentar lagi akan diperingati, yaitu setiap tanggal 25 Desember.
Di zaman Alkitab, dewa matahari ini disebut juga dengan dewa Baal. Orang yang menyembah dewa matahari juga membuat peribadatan pada hari Minggu. Hari ini sesuai dengan namanya, Sunday. Sun, matahari. Day, hari. Jadi Sunday sama dengan hari matahari. Tapi umat Tuhan hanya menyembah Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mereka harus takut dan memuliakannya. Semua orang yang tidak takut dan tidak menyembah serta memuliakan Allah adalah orang yang tinggal dalam kegelapan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihati kita dalam Roma 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Di dalam Yohanes 18 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itulah sebabnya. Hari ini, izinkanlah Yesus menyinari kita lewat firman-Nya. Izinkanlah ia melepas segala belenggu yang mengikat kita. Dan izinkanlah ia menghardik si penguasa kegelapan dari hati kita. Sehingga hari ini menjadi hari lawatan Tuhan. Hari perjumpaan Allah dengan umatnya. Hari saat kita siap menerima berkat-Nya. Dan hari ketiga terang mengusir kegelapan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.